Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 5 Juli 2021 dengan episode Gosip versus Kenyataan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US change in non-farm payrolls yang naik dari sebelumnya 583k menjadi 850k. Kemudian ada dari US change in manufacture payrolls yang naik dari sebelumnya 516k menjadi 662k. Kemudian ada dari US unemployment rate yang naik dari sebelumnya 5,8% menjadi 5,9%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Indostrates Tbk atau PTIS yang meraih pendapatan sebesar 2,69 juta US dollar hingga periode 31 Maret 2021 turun dari pendapatan 3 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Sinergi Inti Plastindo Tbk atau ESIP yang meraih penjualan 12,05 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021, naik dari penjualan 11,39 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Makmur Berkah Armada Tbk atau AMAN yang meraih pendapatan 19,57 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021, turun dari pendapatan 25,18 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, IHSG ditutup menguat 17 poin atau 0,28% menjadi 6.023. Sektor konsumer siklikal, energi, konsumer non-siklikal, keuangan, teknologi bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 257 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari gosip baru. Bosku, ternyata ada yang mencoba menggosip lagi loh, seperti biasa tentang The Fed. IMF mengatakan bahwa The Fed mungkin perlu untuk menaikkan tingkat suku bunga pada akhir 2022 atau awal 2023. Karena menurut IMF, kenaikan pengeluaran pemerintah akan membuat inflasi Amerika akan berada di atas rata-rata. Menurut IMF, Bank Sentral Amerika kemungkinan akan mulai melakukan pengurangan pembelian aset pada paruh pertama pada tahun 2022 mendatang. Dan IMF mengatakan ini bukan tanpa sebab loh bosku. Tentu saja IMF mengetahui secara garis besar perekonomian yang ada di Amerika dan tentu saja kami meyakini apabila ternyata The Fed memulai program pengurangan obligasinya, tentu saja dengan rentang jarak antara 9 hingga 12 bulan, The Fed akan mulai melakukan kenaikan tingkat suku bunga. IMF mengatakan bahwa proses transisi ini akan menunjukkan bahwa kebijakan moneter akan terus memberikan dukungan yang kuat terhadap perekonomian dan memulai melakukan persiapan pengurangan pembelian aset dan melakukan penarikan akomodasi moneter. Sejauh ini, pernyataan IMF masih berlawanan dengan Powell yang mengatakan bahwa kenaikan inflasi masih sementara. Meskipun demikian, kami melihat bahwa kenaikan inflasi akan bertahan sejauh pemulihan ekonomi terus berlanjut, ditopang oleh keberlanjutan pemulihan ekonomi dengan adanya stimulus. Satu-satunya yang akan menghalangi pemulihan ekonomi hanyalah kenaikan COVID-19 yang tidak bisa dibendung di Amerika. Meskipun kami melihat potensi itu ada namun dengan persentase yang kecil. Sejauh ini pemulihan ekonomi akan terus berlanjut dengan kehadiran percepatan vaksin di Amerika yang dimana sejauh ini merupakan negara nomor 1 dengan percepatan vaksinasi. Kenaikan inflasi di Amerika sejauh ini merupakan yang tertinggi sejak 2009 dengan potensi kenaikan puncak berada di 4,3% meskipun pada akhirnya turun menjadi 2,5% pada tahun 2022. Sekalipun proyeksi tersebut mengalami penurunan, namun tetap berada di atas target The Fed yaitu 2%. Pengeluaran Amerika yang akan lebih tinggi ke depannya dengan adanya stimulus Amerika yang dikenal dengan American Jobs Plan serta Families Plan akan mendorong potensi pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan secara kumulatif hingga 5,25% dari tahun 2022 hingga 2024. Sehingga rasanya bukan tidak mungkin The Fed akan mulai melakukan pengurangan pembelian obligasi pada awal 2022 mendatang sebelum pada akhirnya menaikkan tingkat suku bunga. IMF sejauh ini telah mengubah proyeksi terkait dengan ekspansi ekonomi dari sebelumnya 6,4% menjadi 7%, di mana hal tersebut merupakan yang tercepat sejak 1984.
Dan sebagai informasi tambahan, untuk membantu mengingat, pemerintah Amerika juga telah mengeluarkan bantuan untuk menghadapi stimulus dalam kurun waktu 15 bulan terakhir senilai 1,9 triliun dolar yang disahkan pada bulan Maret ditambah dengan 900 miliar dolar untuk bantuan stimulus pada bulan Desember dan CARES Act dengan total 2 triliun dolar pada Maret 2020. Stimulus yang begitu luar biasa, ditambah dengan distribusi dan vaksinasi dengan tingkat kecepatan cahaya, membuat perekonomian Amerika akan bersinar tahun depan. Akankah kita Indonesia kebagian cahayanya? Kemudian cerita selanjutnya datang dari relokasi. Pemerintah berencana untuk melakukan realokasi bantuan sosial setelah pada PPKM darurat Jawa hingga Bali. Hal tersebut tidak akan menambah dana, namun memaksimalkan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Realisasi anggaran PEN sampai dengan 25 Juni sebesar Rp237,54 triliun atau hampir 34% dari total pagu anggaran sebesar Rp699,43 triliun. Jika dirinci, anggaran PEN untuk kesehatan terrealisasi Rp45,4 triliun atau 26% dari total pagu Rp172,84 triliun. Perlindungan sosial sebesar Rp65,36 triliun atau 44%, Rp148,27 triliun. Untuk dukungan terhadap UMKM dan korporasi, realisasi anggaran mencapai 26,3% dari pagu Rp193,74 triliun. Program prioritas Rp39,79 triliun atau 31,1% dari Rp127,85 triliun. Insentif dunia usaha mencapai Rp36 triliun atau 63,5% dari total pagu Rp56,73 triliun. Jika mengacu pada data tersebut, serapan hingga memasuki semester 2 2021 masih di bawah 50%. Kami melihat pemerintah perlu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar pihak yang mendapatkan insentif juga mendapatkan insentif sehingga mempercepat proses tersebut. Selain itu, pemerintah perlu memonitor program-program yang kurang tepat sasaran. Pemerintah resmi mengumumkan PPKM darurat di Jawa hingga Bali mulai 3 sampai 20 Juli 2021. Pembatasan tersebut meliputi kerja dari rumah atau work from home untuk sektor non-esensial secara 100% dan penutupan mal. PPKM darurat ini diperkirakan berpotensi membatasi pemulihan ekonomi, khususnya pada kuartal 3 2021 dan untuk perekonomian di Jawa dan Bali. Kami memperkirakan pembatasan ini akan berdampak signifikan pada sektor industri perdagangan, retail, transportasi, hotel, dan restoran. Sementara itu, untuk industri pengolahan, pertanian, dan konstruksi diperkirakan tidak akan berdampak negatif secara signifikan. Pemerintah dapat melakukan realokasi anggaran yang memiliki skala prioritas tidak urgent dan yang penyerapannya rendah, sehingga dengan pemberlakuan PPKM darurat yang disertai dengan peningkatan testing, tracing, dan treatment, serta akselerasi program vaksinasi, diperkirakan dapat berdampak menopang pertumbuhan ekonomi pada sisa akhir tahun. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.950 hingga 6.067. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ACES, kemudian yang kedua ada dari BSDE, yang ketiga ada dari INTP, dan yang keempat ada dari BJTM. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari IMAS atau PT Indo Mobil Sukses Internasional Tbk yang mencatatkan pendapatan Rp4,54 triliun meningkat 1,78% dibandingkan dengan kuartal 1 2020 sebesar Rp4,46 triliun. Meningkat pendapatan perusahaan sebesar 1,78%, membuat kinerja perusahaan di kuartal 1 2021 membaik. Hal ini rugi bersih yang dibukukan perusahaan menyusut. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2021 di mana mencatatkan pendapatan Rp4,54 triliun meningkat 1,78% dibandingkan dengan kuartal 1 2020 sebesar Rp4,46 triliun dan mencatatkan rugi bersih berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp61,76 miliar. Ini lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 1 2020 yang sebesar Rp164,49 miliar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 845 dan tingkat probabilitas sebesar 44%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 750 dan tingkat probabilitas sebesar 76%. Kemudian yang kedua ada dari ASA atau PT Adisarana Armada Tbk yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 37,28% dari semula Rp701,62 miliar di kuartal 1 2020 menjadi Rp963,17 miliar.
Di saat masih dalam pandemi corona, sepanjang kuartal 1 2021 mencatatkan kinerja yang positif, di mana sebagai perusahaan yang bergerak di transportasi logistik membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 37,28% dari semula 701,62 miliar rupiah di kuartal 1 2020 menjadi 963,17 miliar rupiah. Tumbuhnya pendapatan tersebut didukung dari lini bisnis logistik dan kurir ekspres ASA, yakni Antar Aja, kembali menjadi kontributor terbesar kedua terhadap total pendapatan perseroan setelah bisnis rental dengan kontribusi sebesar 37,75%. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2650 dan tingkat probabilitas sebesar 40%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2800 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.